Let's learn together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kalian tidak belajar di sekolah, kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Karena belajar matematika dari rumah akan menjadi lebih mudah. Baik, hari ini kita jumpa lagi di materi matematika. Ibu akan melanjutkan perbandingan yang tinggal salah satu kita belum bahas, yaitu perbandingan jika selisih diketahui. Matematika kelas 5. Oke, sebelum kita belajar, seperti biasa, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baik, kalian harus siapkan buku tulis, alat tulis, buku paket matematika, dan yang paling penting adalah kalian harus simak dan perhatikan penjelasan materi ini dari awal hingga akhir. Materi pembelajaran kita masih sama, mengenal arti perbandingan, perbandingan dua besaran yang berbeda, perbandingan jika selisih diketahui. Perbandingan jika selisih diketahui ini adalah materi yang terakhir di perbandingan. Berarti kalian harus benar-benar menyimak agar kalian bisa membedakan mana itu perbandingan jika jumlah diketahui, salah satu diketahui, dan selisih diketahui. Oke, bisa kita lanjut ya. Perbandingan jika selisih diketahui. Perhatikan baik-baik materinya dan kalian harus tulis di buku tulis kalian. Yang pertama, apabila besarnya perbandingan sudah diketahui dari A dan B adalah A banding B kecil dan selisih sebenarnya dari keduanya adalah S. Yang kemarin masih ingat A banding B kecil ini apa namanya? Ya, A banding B kecil ini adalah sebuah angka perbandingan dalam sebuah soal cerita. A besar dan B besar itu adalah salah satu yang diketahui. Oke, kita lihat masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari A besar, maka perbandingannya adalah A kecil per selisih perbandingan dikali S. S itu adalah selisih yang sudah diketahui ya. Yang kedua, untuk mencari B, yaitu B kecil per selisih perbandingan dikali S. S itu adalah selisih. Harus diingat. Untuk mencari selisih, bilangan terbesar dikurang bilangan terkecil. Yang kedua, apabila besarnya perbandingan dan selisih sebenarnya dari keduanya sudah diketahui, maka perbandingan dikurangkan dan dijadikan penyebut dari perbandingan yang dicari. Kita akan masuk contoh soal. Perhatikan ya, masih dalam soal cerita. Perbandingan bunga mawar dan bunga melati di kebun paman adalah 4:9. Jika selisih banyaknya bunga mawar dan bunga melati adalah 20, tentukan jumlah bunga mawar dan bunga melati. Penyelesaiannya diketahui. Ingat, kalau ada soal cerita, kalian harus dan wajib menggunakan langkah-langkah diketahui, ditanya, dan dijawab ya. Diketahui bunga mawar lambangnya A kecil sama dengan 4. Bunga melati lambangnya B kecil sama dengan 9. Selisih lambangnya S sama dengan 20. Ditanya, jumlah mawarnya berapa? Jumlah bunga melatinya berapa? Sampai sini paham? Ya. Ada yang bisa? Oke, kita lanjut. Jawab. Perhatikan baik-baik. Pertama, kita akan mencari banyaknya bunga mawar.
bunga mawar itu dilambangkan A besar. Berarti rumusnya adalah A kecil yang berada di atas per selisih perbandingan dikali selisih yang sudah diketahui. Selisih perbandingan itu bagaimana caranya? Ya, bilangan terbesar dikurang bilangan terkecil. Oke, A kecil itu bernilai 4 per, karena bilangan terbesarnya 9, berarti 9 dikurang 4 dikali 20. Paham? Lanjut. 4 per 9 dikurang 4 hasilnya 5 dikali 20. Berapa jadinya? Masih ingat menghitung dengan cara seperti ini? Ya, pertama kita bagi dulu 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu 4. 4 dikali 4. Berapa ya 4 dikali 4? Betul, hasilnya 16. Oh, berarti jumlah bunga mawarnya ada 16. Berapa jumlah bunga melatinya? Yuk kita bersama-sama kita hitung kembali. Jumlah bunga melati itu dilambangkan B besar. Berarti dalam rumusnya adalah B kecilnya di atas per selisih perbandingan dikali S. Sama dengan bunga mawar tadi. Jadi 9-nya berada di atas per 9 dikurang 4 dikali 20. Maka 9 per 5 dikali 20. Berapa 20 bagi 5? 4. Oke, 4 dikali 9? Ada yang tahu? Ya, betul. 36. Maka jumlah bunga melatinya ada 36. Jadi jumlah bunga mawar 16 dan jumlah bunga melati 36. Apakah benar kalau misalkan antara jumlah bunga ini semuanya selisihnya 20? Kita buktikan, bunga melati dikurang bunga mawar. 36 dikurang 16, hasilnya 20. Tuh, jadi terbukti nggak ya? Ya, terbukti hasil selisihnya sama ada pada soal. Maka terbukti jawabannya 16 dan 36. Paham ya? Baik, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah perbandingan banyaknya permen Rina dan Joko adalah 5:8. Permen Joko ada 15 lebih banyak dari permen Rina. Berapa banyak permen Rina dan Joko? Oke, penyelesaiannya diketahui. Apa yang diketahui? 5 punya siapa? Ya, 8? Oke, kita lihat. Permen Rina itu 5. Permen Joko itu 8. Selisihnya 15. Ditanya banyaknya permen Rina dan permen Joko. Yuk kita jawab bersama-sama. Jawab, permen Rina. Gimana rumusnya? Yang di atas A besar apa B kecil? Atau A kecil? Ya, A kecil. Pinter. Selisih perbandingannya. Berapa selisih perbandingannya? 5 per 8 kurang 5 dikali 15. Maka didapatnya 5 per 3 dikali 15. Sama dengan 25. Betul ya? 15 dibagi 3, 5. 5 dikali 5, 25. Ya, sekarang kita cari permen Joko. Permen Joko itu berarti yang di atasnya A kecil atau B kecil? Ya, B kecil. B kecilnya berapa? 8 per 8 dikurang 5 dikali 15. Maka dapatnya 8 per 3 dikali 15. 15 bagi 3, 5. 5 dikali 8. Betul,
40. Apakah benar selisihnya 15? Kita buktikan. Jumlah permen Rina 25, permen Joko 40. Jika dibuktikan 40 dikurang 25 sama dengan 15. Maka terbukti bahwa permen Joko lebih banyak 15 dari permen Rina. Paham ya? Oke. Demikian materi perbandingan jika selisih diketahui. Kita refleksi yuk. Apakah kalian sudah memahami materi ini? Jika belum paham, silahkan tonton ulang video ini. Jika kamu sudah paham, silahkan mengerjakan soal latihan berikut. Ingat, Ibu memberikan latihan, kalian harus mengerjakan dengan baik dan menentukan jenis perbandingan apa pada masing-masing soal. Dicatat ya. Tetap semangat dalam belajarnya. Oke, soal latihan matematika. Nomor 1. Perbandingan panjang pita Ira dan pita Nesa adalah 4:7. Pita Nesa 18 desimeter lebih panjang dari pita Ira. Berapakah panjang pita Ira? Berapa panjang pita Nesa? Ini ada di buku paket. Ibu tulis di sini aja. Kalian harus nulis di buku tulisnya ya. Dengan diketahui, ditanya, dan dijawab. Yang kedua, Ratih mempunyai 48 boneka berwarna merah dan 32 berwarna putih. Berapa perbandingan antara jumlah boneka merah dan putih milik Ratih? Jenis perbandingan apakah ini? Yang ketiga, perbandingan banyak sepatu dan sandal di rak sepatu adalah 3:2. Jika banyak sandal adalah 24, berapakah jumlah sepatu? Dan yang terakhir, perbandingan umur Sony dan umur Dito adalah 2:4. Jika jumlah umur mereka adalah 30 tahun, berapa umur Sony, berapa umur Dito? Mudah ya. Jangan lupa tentukan jenis perbandingan apakah masing-masing soal ini dan kerjakan dengan diketahui, ditanya, dijawab. Oke, terima kasih sudah menyimak pelajaran ini. Ibu ucapkan dan Ibu akhiri. Selamat belajar dan mengerjakan dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.